Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah yang telah mengorbankan segala sesuatu demi menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam hikmah dari perjuangan Rasulullah yang mungkin belum banyak orang ketahui. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak cobaan dalam menyampaikan ajaran Islam, terutama di awal masa dakwah di Mekkah. Di samping cemoohan dan hinaan, beliau juga menghadapi ancaman fisik dari kaum Quraisy yang menentang ajaran Tauhid. Salah satu peristiwa yang menggambarkan kesabaran Rasulullah adalah ketika beliau mengalami penyiksaan di Taif. Penduduk Taif tidak hanya menolak dakwah Rasulullah, tetapi juga melempari beliau dengan batu hingga terluka. Meskipun demikian, Rasulullah tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap mendoakan kebaikan bagi mereka. Hikmah yang dapat kita petik dari sini adalah pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan. Rasulullah mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk meraih kemenangan dan kemuliaan di sisi Allah. Kesabaran beliau menjadi teladan bahwa dalam menyampaikan kebenaran, kita mungkin akan menghadapi rintangan dan ujian. Namun dengan keteguhan hati dan kesabaran, pertolongan Allah akan selalu datang. Seringkali kita terfokus pada kemenangan besar yang diraih umat Islam dalam perang atau perjanjian penting. Namun, ada hikmah yang mendalam dalam cara Rasulullah membangun komunitas Islam yang kuat, khususnya di Madinah. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekkah, dan Ansyar, penduduk asli Madinah. Sebuah langkah strategis yang memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di antara kaum muslimin. Selain itu, Rasulullah juga menyusun Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama di dunia, mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kelompok-kelompok lain di Madinah, seperti Yahudi dan Nasrani. Piagam ini menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerjasama antar komunitas. Hikmah dari strategi ini adalah pentingnya membangun persatuan dan kerjasama di tengah keragaman. Rasulullah menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan yang besar, kita harus mampu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam masyarakat, terlepas dari perbedaan suku, agama, atau status sosial. Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah keteguhan Rasulullah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang. Salah satu contohnya adalah ketika kaum Quraisy menawarkan kompromi kepada Rasulullah dengan syarat beliau menghentikan dakwahnya dan tidak lagi menyebut berhala mereka. Meskipun tawaran tersebut sangat menggiurkan dari sisi duniawi, Rasulullah dengan tegas menolaknya karena beliau tidak mau mencampur adukkan yang hak, kebenaran, dengan yang batil. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam menyampaikan dan menjalankan ajaran agama, kita harus berpegang teguh pada prinsip kebenaran, meskipun godaan duniawi sangat besar. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan yang lurus dan tidak terpengaruh oleh tawaran yang bisa merusak kemurnian iman kita. Rasulullah seringkali dihadapkan pada situasi yang menuntut keputusan sulit dan penuh risiko. Salah satu contohnya adalah ketika beliau memutuskan untuk berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Hijrah ini bukanlah keputusan yang mudah karena meninggalkan tanah kelahiran dan segala yang dimiliki di Mekkah. Namun, keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan doa kepada Allah, yang kemudian membawa perubahan besar dalam sejarah Islam. Keberanian Rasulullah dalam mengambil keputusan sulit mengajarkan kita bahwa dalam hidup, ada kalanya kita harus membuat pilihan yang berat demi kebaikan yang lebih besar. Keputusan yang diambil Rasulullah tidak hanya menyelamatkan nyawa kaum muslimin, tetapi juga membuka jalan bagi berdirinya masyarakat Islam yang kuat di Madinah. Meskipun banyak keberhasilan yang diraih Rasulullah, ada juga momen-momen ketika beliau harus menghadapi kegagalan, seperti pada Perang Uhud, di mana pasukan Muslim mengalami kekalahan. Rasulullah tidak menyalahkan para sahabatnya, tetapi justru mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan menggunakannya untuk memperkuat strategi dalam pertempuran berikutnya.
Hikmah dari sini adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, memperbaiki kesalahan, dan terus maju dengan penuh keyakinan kepada pertolongan Allah. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggali lebih dalam perjuangan beliau, kita tidak hanya semakin mencintai beliau, tetapi juga dapat mengambil pelajaran berharga yang dapat membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kajian ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita, serta memotivasi kita untuk semakin meneladani sosok mulia Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.